Penyelesaian konflik dengan cara negosiasi oleh Gita Nanda dari kelas 11-6 absen nomor 18. Sebelum masuk ke penyelesaian konflik, harus kita ketahui dulu apa itu konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial sendiri adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Nah, barulah kita masuk ke penyelesaian konflik. Dalam menyelesaikan konflik, ada 4 upaya yang dapat kita lakukan. Yang pertama, negosiasi, kedua, musyawarah, ketiga, arbitrase, dan yang terakhir, meditasi. Namun di video kali ini, kita hanya akan membahas penyelesaian konflik menggunakan cara negosiasi. Yuk, simak lebih lanjut. Definisi dari negosiasi itu sendiri adalah proses penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang berkonflik. Negosiasi dapat dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat atau dengan bantuan moderator. Terus, bedanya sama musyawarah apa dong? Jadi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial saat pihak yang terlibat berusaha saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan atau saling menguntungkan. Sedangkan musyawarah adalah pengambilan keputusan bersama yang disepakati dalam memecahkan masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak contoh berikut. Di sini kita ambil contoh terjadinya konflik antara peserta didik dan sekolah terkait aturan sekolah yang dianggap tidak adil. Nah, dalam hal ini, sekolah dapat menggunakan negosiasi sebagai metode penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan yang dapat mengundang peserta didik yang merasa keberatan terhadap aturan sekolah yang dirasa tidak adil tersebut. Baru kemudian, setelah solusi dicapai, kedua belah pihak yang berkonflik dapat menetapkan kesepakatan bersama secara tertulis dan menandatanganinya. Negosiasi sendiri melibatkan proses diskusi dan perundingan, serta dilakukan dengan sikap terbuka dan adil oleh kedua belah pihak. Nah, untuk dapat menyelesaikan suatu konflik dengan baik, ada 3 proses yang harus kita lalui. Apa aja sih prosesnya? Yang pertama, ada tahap perencanaan atau planning dalam melakukan negosiasi dalam upaya resolusi suatu konflik. Perencanaan menjadi tahapan yang vital karena sebagai langkah formulasi dan penyusunan strategi untuk menuju ke langkah selanjutnya. Seorang negosiator atau pihak yang memimpin proses negosiasi haruslah mengkalkulasi keuntungan kerugian dari proses negosiasi. Kemudian negosiator juga harus melakukan riset yang mendalam terkait substansi negosiasi maupun menyiapkan berbagai kemungkinan jika terjadi deadlock dalam negosiasi. Kedua, dari tahapan negosiasi ada proses persiapan yang cukup penting dalam proses ini, di mana negosiator harus mengetahui limitasi dari pihak lawan dalam melakukan negosiasi. Negosiator harus benar-benar mempersiapkan secara lengkap agar meminimalisir adanya kemungkinan yang buruk ketika melakukan negosiasi. Maka biasanya, seorang negosiator harus memiliki beberapa skill yang penting, seperti komunikatif, wawasan yang tinggi, dan berkompeten. Yang ketiga, ada tahap implementasi atau negotiation table, yang merupakan langkah terakhir dan final dari proses negosiasi, di mana di tahap ini berlangsung proses negosiasi antara negosiator dari kedua belah pihak. Output utama dari implementasi ini adalah agar tercapainya konsensus yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemampuan negosiator dalam bernegosiasi yang ditambah akan strategi dan taktik menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan negosiasi. Sebab prioritas utama dari negosiasi merupakan tercapainya kesepakatan kolektif. Itu tadi adalah tahapan negosiasi dalam konflik resolution yang sangat penting untuk diketahui. Ketiga tahapan ini dapat digunakan saat terjebak dalam situasi konflik yang sifatnya personal maupun kelembagaan. Nah, oleh karena itu, jadilah negosiator yang baik agar mampu meredam konflik yang terjadi. Juga bersama, meminimalisir konflik yang ada dengan mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai penyelesaian konflik dengan cara negosiasi. Semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua.
Terima kasih karena sudah menyaksikan dan sampai jumpa.